Saat tiba di depan pintu ruang belakang, Wina terdiam. Ia mendengar sesuatu. Napas berat, desahan tertahan. Tangannya bergetar saat memutar gagang pintu. Dan saat pintu itu terbuka, dunia Wina runtuh. Di sana, tepat di hadapannya, Dimas dan Ayu saling berpelukan, masih dalam keadaan setengah berpakaian. Mata mereka membelalak melihat Wina berdiri di ambang pintu. Semua membeku. Rumah mewah 2 lantai di kawasan elit Jakarta Selatan itu terlihat tenang dari luar. Namun, sejak kedatangan Ayu sebagai pembantu baru, suasana dalam rumah itu mulai berubah. Ayu, seorang janda berusia 45 tahun, memiliki tubuh yang ramping, kencang, dan terawat seperti wanita usia 30-an. Wajahnya bersih, senyumannya hangat, dan tubuhnya yang sering terbalut pakaian ketatak bisa diabaikan begitu saja. Ayu datang bekerja di rumah Dimas dan Wina, pasangan suami istri berusia 38 dan 36 tahun. Dimas adalah pengusaha sukses, sementara Wina seorang desainer interior yang sering bepergian keluar kota untuk proyek-proyeknya. Saat pertama kali Ayu memperkenalkan diri, Dimas hanya tersenyum, sopan. Tapi ketika Ayu membungkuk untuk mengambil koper bawaannya dan kaos ketatnya menampakkan lekuk tubuh yang luar biasa, Dimas menoleh lagi. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat pikirannya tak tenang. Hari-hari berlalu, Ayu bekerja dengan cekatan. Ia bangun lebih pagi dari semua penghuni rumah, memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan bahkan menyiapkan kopi untuk Dimas sebelum berangkat ke kantor. Tiap gerakan Ayu terlihat anggun, walau hanya sedang menyapu atau mencuci piring. Dimas mulai memperhatikan hal-hal kecil. Wangi tubuh Ayu yang tertinggal di ruang tamu. Cara Ayu mengenakan legging hitam saat mengepel lantai. Tatapan matanya yang lembut setiap kali Dimas pulang kerja. Suatu pagi, Wina harus pergi ke Bandung untuk proyeknya selama 3 hari. Sebelum berangkat, ia berpesan pada Ayu agar menjaga rumah dengan baik dan memastikan Dimas makan teratur. Saat malam tiba, Dimas duduk sendiri di ruang kerja. Ayu masuk dengan mengenakan daster ketat berwarna pastel dan membawa segelas teh hangat. "Aku buatkan teh, Pak Dimas, biar tidurnya nyenyak." Dimas mengangguk, berusaha tidak menatap terlalu lama. Tapi mata itu sulit berpaling. Ayu tersenyum, lalu berjalan keluar ruangan dengan pelan. Tapi sebelum pintu tertutup, Ayu menoleh. "Kalau Bapak butuh apa-apa, Ayu selalu siap bantu." Dimas terdiam. Hatinya mulai goyah. Malam itu, Dimas tak bisa tidur. Bayangan Ayu memenuhi pikirannya. Ia mulai mempertanyakan batasan antara majikan dan pembantu. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, keinginan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Malam itu, Dimas bangun pukul 2 dini hari. Matanya susah terpejam. Ia turun ke dapur untuk mengambil air, dan di sanalah ia melihat Ayu masih terjaga. Mengenakan tank top tipis dan celana pendek olahraga, sedang mencuci gelas di wastafel. Dimas tercekat. Lampu dapur cukup terang untuk memperlihatkan semua lekuk tubuh Ayu yang selama ini hanya coba ia lupakan. Tapi malam ini, ia kalah. Ia menatap lebih lama dari seharusnya. Ayu menoleh, sedikit terkejut. "Pak Dimas belum tidur?" tanyanya lembut, sambil mengeringkan tangannya dengan handuk kecil. "Nggak bisa tidur," jawab Dimas, mengalihkan pandangan tapi gagal sepenuhnya. Ayu tersenyum pelan. "Kalau mau, Ayu buatkan susu hangat, Pak Tenant." Dimas mengangguk. Ia duduk di meja makan, memperhatikan Ayu dari belakang. Punggungnya tegap, pinggulnya proporsional. Gerakannya santai, tapi sensual. Dimas merasa bersalah, tapi tak bisa berhenti memikirkan tubuh wanita itu. Ayu menyodorkan cangkir ke Dimas. Saat ia mendekat, aroma tubuhnya kembali tercium. Wangi sabun yang sederhana tapi melekat. Dimas meminumnya perlahan, dan Ayu berdiri di dekatnya sambil berkata, "Ayu biasa tidur larut?" "Pak, sudah terbiasa sendiri. Kadang malah takut tidur cepat. Karena mimpi pun sepi." Dimas menatap Ayu dalam diam.
Ada nada kesepian dalam suara wanita itu yang terasa nyata. Dimas merasa simpati, atau mungkin iba, atau mungkin perasaan lain yang lebih dalam. Ayu tinggal sendiri? Selama ini? Iya, sejak suami meninggal. Anak juga sudah kerja di luar kota. Jadi Ayu pilih kerja, biar hari-hari nggak kosong. Dimas mengangguk pelan. Ada jeda sunyi di antara mereka, tapi bukan canggung lebih seperti tarikan yang sulit dijelaskan. Beberapa detik kemudian, Ayu tersenyum lalu berkata, "Kalau Bapak sudah selesai, Ayu balik ke kamar ya. Besok pagi, Ayu masak yang spesial buat Bapak." Dimas hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang mulai bergerak, bukan sekadar kagum, tapi keinginan. Keinginan yang makin sulit ia redam. Keesokan harinya, Dimas bangun dan turun ke dapur. Wangi harum masakan menggoda hidungnya. Ayu sudah berdandan rapi, mengenakan kaos putih ketat dan celana jeans pinggang tinggi. Tubuhnya terlihat bugar dan menggiurkan. "Selamat pagi, Pak. Ayu buatkan nasi goreng spesial, pakai hati ayam," katanya biar hatinya Bapak kuat terus. Dimas tersenyum tipis, menahan reaksi. Tapi dalam hatinya, ia tahu dirinya mulai terperangkap dalam pesona Ayu. Dan Ayu pun tahu sedikit demi sedikit, ia mulai menguasai perhatian sang majikan. Sudah 2 hari, Wina belum pulang. Rumah terasa lebih sunyi. Dan di dalam kesunyian itu, hubungan Dimas dan Ayu mulai terasa berbeda. Pagi itu, Ayu menyapu halaman sambil mengenakan baju olahraga ketat, berwarna abu-abu. Leggingnya membentuk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Dimas yang baru saja selesai jogging, berdiri di balkon lantai 2. Matanya tertuju pada Ayu. Ayu menyadarinya, ia tidak langsung menoleh. Tapi senyum kecilnya muncul. Setelah selesai mandi, Dimas turun ke ruang makan. Sarapan sudah tersedia. Di meja ada roti panggang, telur mata sapi, dan kopi hitam favoritnya. "Selamat pagi, Pak Dimas. Ayu buatin sarapan. Cepat karena tahu Bapak suka yang simple kalau habis olahraga," ucap Ayu sambil menuangkan kopi. Dimas duduk. "Ayu ngerti saya banget." "Ya," katanya sambil tersenyum. "Kalau lama-lama kerja di sini, pasti makin ngerti, Pak," jawab Ayu, menatap matanya tanpa canggung. Mata mereka saling bertemu. Sunyi sejenak. Tapi dalam diam itu, ada sinyal yang semakin kuat terasa. Siang harinya, listrik sempat padam. Dimas yang sedang bekerja di ruang baca, merasa panas. Ia melepas kemeja dan tinggal mengenakan kaos dalam. Ayu masuk, membawa air dingin. "Maaf ya, Pak, AC-nya mati juga." Ini Ayu bawain air dingin biar segar. Saat Dimas hendak mengambil gelas itu, jari-jarinya bersentuhan dengan tangan Ayu. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat dada Dimas berdebar. "Terima kasih, Yu," katanya pelan. Tak melepaskan pandangan, Ayu memalingkan wajahnya, tapi bibirnya tersenyum. "Sama-sama, Pak. Kalau panas terus, nanti bisa pusing." Mau Ayu handukin lehernya pakai air dingin, Dimas tak langsung menjawab. Tapi dalam hatinya, ia ingin engine yang lebih dari sekadar handuk dingin. "Ayu," panggilnya lirih. "Ya, Pak. Kamu sadar gak sih? Kamu itu cantik," ucap Dimas tanpa berpikir panjang. Ayu diam. Pandangannya mengunci mata Dimas. "Bapak serius?" "Serius. Saya gak pernah mikir sebelumnya. Tapi kamu gak tahu kenapa bikin saya selalu kepikiran." Ayu napas pelan. Lalu, dengan suara lembut tapi tegas, ia menjawab, "Ayu cuma pembantu, Pak. Tapi Ayu juga perempuan. Dan perempuan, kalau dipandang seperti itu, pasti bisa ngerasa." Dimas ingin mengatakan lebih, tapi ponselnya tiba-tiba berbunyi. Di layar, Wina. Ia menoleh ke Ayu. Keduanya sadar, momen itu harus berakhir untuk sementara. Dimas mengangkat telepon, tapi pandangannya masih tertuju pada Ayu yang kini berjalan pergi pelan, dengan langkah yang sengaja dibuat tenang. Tapi di balik ketenangannya, hatinya pun mulai goyah. Setelah telepon dari Wina, suasana rumah kembali hening. Tapi hening kali ini berbeda. Ada ketegangan, ada rasa yang menumpuk, ada detak-detak ragu yang tak bisa diabaikan.
Wina bilang akan pulang besok sore. Itu berarti malam ini. Tinggal 1 malam terakhir, sebelum segalanya kembali ke normal. Dimas duduk di ruang kerja. Tapi pikirannya tak lagi bisa fokus pada laporan atau angka. Yang terus muncul di benaknya adalah mata Ayu dan bagaimana tangannya menyentuh tangan Ayu siang tadi. Malam hari, Ayu selesai mencuci dan mengganti pakaian dengan daster merah marun yang ketat. Potongannya pas di atas lutut. Ia berjalan pelan ke dapur, hendak menyimpan cucian tangan. Di sana, Dimas sedang berdiri sambil memandangi jendela gelap. Ayu pikir, Bapak sudah tidur, ucap Ayu pelan. Dimas menoleh. Matanya mengamati Ayu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tak lagi ia sembunyikan keinginan dalam tatapannya. Aku belum bisa tidur, katanya jujur. Malah makin gak bisa mikir apa-apa. Sejak siang tadi, Ayu menunduk, mencoba tetap tenang, tapi jantungnya berdetak kencang. Dimas mendekat, hanya berjarak 1 langkah. Ayu, aku tahu ini salah, tapi kamu bikin aku kehilangan kendali. Ayu menatapnya. Ayu juga bukan robot, Pak. Ayu juga punya rasa. Tapi, ini bukan hal yang bisa dianggap enteng. Suara mereka makin pelan, jarak makin dekat. Nafas mereka terasa satu sama lain. Saat itulah, tanpa kata, Dimas menyentuh pipi Ayu. Hangat, lembut, dan Ayu tak menolak. Apa kamu takut? Tanya Dimas pelan. Ayu mengangguk pelan. Takut, tapi lebih takut kalau aku mulai nyaman. Mereka terdiam. Dan saat dunia seakan berhenti, Dimas mendekatkan wajahnya. Tapi sebelum bibir mereka menyentuh bunyi bel, pintu rumah berbunyi. Ting tong. Mereka berdua terlonjak. Ayu mundur cepat. Dimas melangkah ke pintu depan. Saat dibuka, ternyata satpam komplek mengantar paket, tapi ketegangan di dalam rumah sudah terlanjur tercipta. Saat Dimas kembali ke dalam, Ayu sudah tak ada di dapur. Lampunya sudah mati. Ia sudah masuk ke kamar. Dimas berdiri di tengah ruang tamu, memegangi dadanya. Hampir saja ia nyaris melewati batas. Dan Ayu, di balik pintu kamarnya, duduk di ranjang, sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu, perasaannya sudah bukan sekadar kagum. Tapi kalau ia lanjutkan, semua bisa berubah menjadi kehancuran. Dan besok Wina akan pulang, pukul 4 sore. Suara mobil terdengar di halaman depan. Dimas buru-buru keluar kamar. Ayu, yang sedang mengepel lantai, langsung berdiri dan menyambut seperti biasa. Senyumnya tetap ramah, tubuhnya tetap tertata rapi. Tapi di balik itu, jantungnya berdetak tak beraturan. Wina turun dari mobil dengan koper kecil di tangannya. Ia langsung memeluk Dimas dan tersenyum lebar. Rumah kelihatan bersih banget. Ayo rajin. Ya, puji Wina sambil melirik Ayu. Iya Bu, Ayu cuma jalani tugas aja, jawab Ayu tenang sambil menunduk sopan. Wina mengangguk. Tapi matanya sempat menelusuri tubuh Ayu, lalu sekilas menatap Dimas. Ada tatapan yang tak biasa. Sekejap, tapi Ayu menangkapnya. Malam harinya, suasana makan malam terasa canggung. Dimas lebih banyak diam. Wina sesekali memandang Ayu yang sedang mondar-mondir dari dapur ke meja makan. Ayu, kamu udah lama janda ya? Tanya Wina tiba-tiba. Ayu sedikit terkejut. Iya Bu, suami Ayu meninggal waktu Ayu umur 39. Masih muda dong, jawab Wina sambil tersenyum kecil. Tapi Ayu kelihatan masih segar banget. Pedalnya juga fit ya, kayak rajin olahraga. Ayu tersenyum kaku. Dimas menunduk, mengaduk nasinya tanpa bicara. Saya juga jadi pengen mulai jaga badan lagi. Tapi kok ya malas? Ya, lanjut Wina, seolah menggoda diri sendiri. Takut saingan sama yang muda-muda nanti. Dimas langsung berdiri. Aku udah kenyang. Mau ke atas dulu. Wina hanya meliriknya, cepat banget. Padahal aku baru mulai cerita. Dimas tak menjawab. Ia melangkah naik ke atas. Ayu berdiri, diam sambil membawa piring kotor. Tapi Wina menatapnya tajam. Ayu, panggil Wina. Kamu nyaman kerja di sini? Ayu mengangguk. Nyaman Bu. Majikan Ayu baik. Wina mendekat, suaranya menurun, tapi tegas.
Saya bukan perempuan bodoh, Ayu. Saya bisa lihat cara suami saya menatap kamu. Ayu terdiam. Ia tahu, ini waktunya bermain aman. Ayu nggak punya niat apa-apa, Bu. Ayu kerja di sini karena butuh, bukan karena pengen ganggu rumah tangga orang. Wina menatapnya tajam. Saya harap kamu ingat itu baik-baik. Karena saya juga perempuan, dan saya tahu persis kalau perempuan itu bisa jadi ancaman hanya dengan senyuman. Setelah itu, Wina berbalik dan masuk ke kamarnya. Di kamarnya sendiri, Ayu terduduk di tepi ranjang. Napasnya berat. Wina mulai curiga, dan Dimasya sudah terlalu jauh larut dalam perasaan yang tak seharusnya ada. Di lantai atas, Dimas memandangi ponselnya. Ia ingin mengetik pesan untuk Ayu, tapi jari-jarinya gemetar. Ia tahu, semuanya sedang mendekati jurang. Dan jurang itu tinggal selangkah lagi. Hari itu, suasana rumah lebih sunyi dari biasanya. Wina pergi sejak pagi untuk meeting dengan klien di luar kota. Ia bilang akan pulang malam. Ayu tahu, rumah hanya berisi dirinya dan Dimas. Seharian ia mencoba menjauh, sibuk sendiri di dapur dan taman belakang. Tapi setiap detik terasa berat. Hatinya penuh, pikirannya kacau. Menjelang sore, Ayu sedang melipat cucian di ruang belakang saat Dimas datang. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Ayu tanpa berkota-kota. Ayu tak sanggup menatap balik, Pak. Lebih baik jangan kesini. Aku cuma mau ngomong, Ayu. Ngomong apa lagi, Pak? Semua udah jelas. Bu Wina tahu, saya juga udah siap pergi. Dimas masuk perlahan. Langkahnya pelan tapi pasti. Aku gak bisa terus pura-pura. Yu, ucap Dimas pelan. Setiap hari ngelihat kamu di rumah ini. Setiap pagi, siang, malam. Aku tahan. Tapi makin aku tahan, makin aku ngerasa hampa kalau kamu enggak ada. Ayu berdiri, memeluk cucian di pelukannya, seolah jadi perisai. Bapak salah, saya cuma pembantu. Bapak punya istri, kita nggak boleh begini. Tapi kamu bukan cuma pembantu, Ayu. Kamu perempuan. Dan aku laki-laki. Kita bisa bohong sama mulut. Tapi mata dan hati kita nggak bisa bohong. Ayu mulai menangis. Saya bukan orang ketiga, Pak. Saya nggak mau dikenal begitu. Dimas mendekat. Ia mengambil cucian dari pelukan Ayu, lalu meletakkannya ke meja. Tangannya lalu menyentuh pipi Ayu, menghapus air mata. Kalau kamu pergi, aku nggak tahu harus gimana. Aku kehilangan arah sejak kamu datang. Tapi bersamamu, aku justru ngerasa hidup. Ayu menggeleng. Tapi air matanya tak berhenti. Kalau kita teruskan, semua akan hancur. Dimas menatap dalam. Mungkin memang harus ada yang hancur untuk tahu siapa yang benar-benar tulus. Dan pada momen itulah, batas yang selama ini mereka pertahankan runtuh. Dimas mendekat dan mencium Ayu. Lembut, penuh tekanan emosi yang selama ini dipendam. Ayu tak menolak. Ia membalas dalam pelukan yang lama, dalam dekapan yang tak pernah direncanakan. Detik-detik berjalan cepat, pelukan menjadi sentuhan. Sentuhan berubah menjadi gairah. Dan untuk pertama kalinya, mereka membiarkan perasaan menguasai segalanya. Di luar ramah, suara mobil berhenti di halaman. Wina turun dari mobil. Tak, jadi keluar kota karena meeting dibatalkan. Ia mengambil tas kecil, membuka pintu rumah. Rumah tampak sepi. Dan langkah Wina pun mulai menapaki koridor rumah menuju arah belakang. Langkah sepatu Wina terdengar makin dekat. Ia memasuki rumah tanpa suara, meletakkan tas di meja, dan berjalan perlahan menyusuri lorong menuju ruang belakang. Sesuatu di hatinya terasa aneh, entah firasat, entah kekhawatiran yang selama ini ia tekan. Saat tiba di depan pintu ruang belakang, Wina terdiam. Ia mendengar sesuatu. Napas berat, desahan, tertahan. Tangannya bergetar saat memutar gagang pintu. Dan saat pintu itu terbuka, dunia Wina runtuh. Di sana, tepat di hadapannya, Dimas dan Ayu saling berpelukan, masih dalam keadaan setengah berpakaian. Mata mereka membelalak melihat Wina berdiri di ambang pintu. Semua membeku. Wina tak berkata apapun. Matanya basah, tapi suaranya tenang dan tegas. Keluar kalian berdua. Ayu langsung mengambil bajunya dan berlari keluar ruangan. Menunduk,
Tubuhnya gemetar. Dimas ingin bicara, tapi Wina hanya menunjuk ke arah tangga. Naik, sekarang. Kita bicara di atas. 2 jam kemudian, Ayu duduk di kamar. Menanti keputusan. Ia menangis dalam diam. Merasa bersalah. Ia tak ingin menghancurkan rumah tangga orang. Tapi ia juga tahu yang terjadi bukan karena godaan semata. Ada cinta yang tumbuh. Sebuah rasa yang tidak diminta, tapi hadir. Dimas pun tahu. Ia sudah bicara dengan Wina. Ia sudah mengakui semuanya. Lalu, pintu kamar Ayu diketuk. Ayu membuka. Di sana berdiri Wina. Wajahnya lelah. Matanya sembab. Mulai besok, kamu gak usah kerja di sini lagi. Ucap Wina, pelan. Ayu mengangguk. Tak bisa berkata apa-apa. Tapi sebelum Wina pergi, ia menatap Ayu lama. Kamu tahu, aku gak marah karena kamu wanita yang menarik. Aku marah karena suamiku memilih kamu, tanpa berpikir berapa luka yang harus aku tanggung. Ayu menangis. Saya minta maaf, Bu. Saya benar-benar minta maaf. Wina mengangguk. Saya percaya kamu menyesal. Tapi, ada luka yang gak bisa diperbaiki. Cuma dengan maaf. Beberapa hari kemudian, Ayu meninggalkan rumah itu. Tanpa drama, tanpa pamit berlebihan, dan Dimas, ia mencoba memperbaiki rumah tangganya, tapi sejak kejadian itu, Wina berubah, tidak langsung minta cerai, tapi hatinya sudah jauh. Beberapa bulan berlalu. Di sebuah rumah kontrakan kecil, Ayu membuka warung makan kecil. Ia tidak kembali jadi pembantu, tapi ia membawa luka, kenangan, dan satu hal yang masih tersisa. Perasaan cinta yang tak sempat ia miliki sepenuhnya. Suatu sore, seseorang berdiri di depan warungnya. Dimas. Mereka saling pandang dalam diam. Boleh aku pesan kopi? Tanya Dimas. Pelan. Ayu mengangguk. Senyumnya tipis. Kopi hitam? Tanpa gula. Dimas tersenyum kecil. Masih ingat ya? Ayu menoleh ke belakang. Menuju dapur. Tapi dalam hatinya, ia tahu. Beberapa cinta memang tak harus memiliki. Tapi akan selalu hidup di dalam diam. Pagi itu, rumah terasa tegang. Ayu tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Membersihkan kamar, mencuci baju, menyiapkan sarapan. Tapi kini, tiap gerakannya terasa diawasi. Wina duduk di ruang makan dengan laptop terbuka, pura-pura bekerja. Tapi sesekali menatap Ayu lewat pantulan kaca. Dimas, yang baru turun dari kamar, langsung merasa atmosfer berbeda. Pagi, sapa Dimas singkat. Pagi, Mas. Jawab Wina tanpa menoleh. Ayu hanya menunduk. Diam, ia membawa kopi ke meja Dimas. Lalu hendak beranjak, tapi Wina menghentikannya. Ayu, duduk sebentar. Saya mau ngobrol. Ayu menatap Dimas sejenak, lalu ia duduk. Pelan, Wina menutup laptop. Saya mau jujur, selama saya pergi kemarin, saya merasa ada yang berubah dari Mas Dimas dan juga dari kamu. Dimas menyela. Maksud kamu apa, Win? Wina menoleh tajam. Kamu pikir aku nggak tahu cara kamu ngelihat dia, Mas? Cara kamu dim-dim perhatiin Ayu. Dan kamu juga, Ayu, jangan pura-pura polos. Ayu menarik napas panjang. Bu Wina, saya nggak pernah. Diam, potong Wina tajam. Saya nggak mau rumah tangga saya diganggu. Saya tahu kamu cantik, kamu menarik, dan kamu pintar jaga diri. Tapi jangan sampai kamu lupa diri. Dimas berdiri. Wajahnya mulai panas. Wina, kamu berlebihan. Enggak, Mas. Aku cuma ngelindungin apa yang selama ini aku bangun. Dan kalau kamu masih punya hati, kamu harus berhenti sekarang juga. Ayu menahan air mata. Ia berdiri, mencoba tegar. Saya akan pergi. Bu, saya nggak mau bikin rusak rumah tangga orang. Wina terdiam. Dimas terlihat kaget. Kamu nggak perlu pergi, ujar Wina. Nada suaranya kini lebih tenang. Saya cuma minta kamu tahu batas. Dan Mas Dimas juga. Jangan bikin saya kehilangan kepercayaan. Ayu mengangguk pelan. Saya ngerti, Bu. Maaf. Malamnya, Ayu duduk sendiri di kamarnya. Matanya menatap kosong ke langit-langit.
Ia merasa terpojok. Ia hanya ingin bekerja. Tapi perasaannya pada Dimas sudah terlanjur tumbuh. Di lantai atas, Dimas pun resah. Ia membuka ponselnya, mengetik pesan. Ayu, aku minta maaf. Aku yang salah. Tapi aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Tapi pesan itu tidak pernah dikirim. Ia hanya menatap layar, lalu meletakkannya kembali. Ia tahu, satu langkah lagi, semua akan terbakar habis. Dan besok, semuanya akan berubah.